kalian selalu baik-baik aja ya dan selalu sehat. Nah, bertemu lagi bersama saya Nur Alfisyari Nazila dari kelas 6 shift 1 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. So, pada hari ini saya akan melanjutkan materi di mana kita akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Nah, untuk lebih detailnya kita simak yuk video selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk ke tutorial, jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya penggunaan asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square ini atau OLS adalah common effect model atau CEM atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Nah, dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik pada data apabila kode regresi yang digunakan itu dalam bentuk CEM dan FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model ini menggunakan pendekatan general least square atau GLS. Nah, dalam teknik estimasinya, untuk uji asumsi klasik terdiri atas uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang akan kita lakukan. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi, pada hari ini saya akan melakukan uji asumsi klasik pada data panel. Nah, untuk uji asumsi klasik pada data panel ini yang kita uji hanya dua, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, apa aja sih yang kita perlukan? Yang pertama, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, kenapa perlu dilakukan uji multikolinearitas? Karena uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, hal ini mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang akan diteliti. Nah, berikut uji dari multikolinearitas dengan menggunakan software eViews. Yang pertama, kita bisa klik quick. Kemudian kita bisa pilih grup statistik dan kita pilih correlation. Nah, untuk list of series-nya ini kita isi dengan variabel, dimulai dari variabel Y, kemudian X, spasi ROA, spasi DAR, spasi NPF, spasi suku. Kemudian oke. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari output di atas atau output yang kita lihat ini, maka tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, kita jelas satu-satu detail. Kita cek detail, ini tidak ada yang lebih dari 0,8. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini perlu kita lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan variabel dari residual model regresi data panel. Nah, prosesnya seperti ini. Yang pertama, kita bisa klik persamaan EQ1-nya dulu.
kita klik EQ1. Nah, lalu kita bisa pilih view. Kemudian kita pilih yang residual diagnosis. Dan kita pilih cross section dependent test. Nah, maka muncul hasil dari output uji heteroskedastisitas ini. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitasnya Bayes-Pagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. Jika H0, jika nilai probabilitas Bayes-Pagan LM-nya ini lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Sedangkan untuk HA-nya, jika nilai probabilitas Bayes-Pagan-nya ini lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Nah, jika nilai probabilitas Bayes-Pagan LM-nya ini lebih besar dari tingkat alfa, yaitu 0,05 atau sama dengan 5%, maka H0-nya ini diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, namun apabila nilai probabilitas Bayes-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfanya, yaitu 0,05 atau 5%, maka HA-nya ini diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output tersebut kita bisa melihat bahwa nilai probabilitas Bayes-Pagan LM lebih sebesar 0,1695. Nah, yang kita tahu lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi itu adalah tutorial dan penjelasan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah!